Viral, CEO muda kaya raya menyamar jadi manusia silver yang pingsan di pinggir jalan. Setelahnya dia justru diselamatkan oleh wanita miskin penjual sayur. Kini mereka justru jatuh cinta. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan ya. Kali ini ada cerita menarik tentang CEO muda kaya raya yang menyamar jadi manusia silver yang pingsan di pinggir jalan. Dia diselamatkan oleh wanita miskin penjual sayur. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Oh iya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk absen terlebih dahulu. Kalian semua berasal dari daerah mana saja. Selamat menonton. Matahari di atas langit Jakarta siang itu terasa seperti tumpahan lahar mendidih, memanggang aspal hitam, hingga menciptakan fatamorgana yang menari-nari di udara yang pengap. Di tengah hiruk-pikuk perempatan lampu merah yang disesaki kendaraan, Rendra Aditama berdiri mematung bak ornamen jalanan yang tak berharga. Tidak ada setelan jas Armani pesanan khusus seharga puluhan juta yang biasa melekat sempurna di tubuh atletisnya. Tidak ada pula sepatu pantofel kulit buaya yang selalu mengkilap setiap kali ia melangkah ke ruang rapat direksi. Seluruh inci kulitnya kini tertutup rapat oleh cat sablon metalik murahan berwarna perak yang berbau sangat menyengat. Bau kimia tiner yang merobek rongga hidungnya pada setiap tarikan napas pendeknya. Keringat dingin bercucuran deras dari dahinya, mengukir jalur-jalur kecil melintasi cat perak yang mulai mengering dan menyumbat rapat pori-porinya. Jantungnya berdebar liar tak beraturan, menghantam tulang rusuknya dengan ritme panik karena dehidrasi parah yang secara perlahan mulai merampas kesadarannya. Patung rongsokan, jangan dekat-dekat ke bodi mobil gue, bau lu kayak got mampet tau nggak? Bentak seorang pria berwajah klimis dari balik jendela mobil Mercedes-Benz yang baru saja diturunkan setengah tepat di sebelah Rendra berdiri. Asap rokok cerutu yang tebal disemburkan pria itu tepat ke wajah Rendra, membuat CEO muda pewaris Aditama Group tersebut terbatuk hebat hingga dadanya terasa seperti dibakar bara api. Dengar ya, gembel penyakitan. Sekali saja kulit kotor dan bau lo itu nyentuh bodi mobil gue pastikan lo sekeluarga membusuk di selokan. Menjauh sana, parasit aspal. Lanjut pria parlente itu dengan nada melengking penuh rasa jijik yang luar biasa. Tanpa belas kasihan, pria itu melemparkan sekeping koin Rp500 karatan yang mendarat keras membentur dahi Rendra. Sebelum akhirnya jatuh menggelinding ke atas aspal yang panas menyengat. Rendra hanya bisa mengatupkan rahangnya rapat-rapat, mengunci bibirnya agar tak mengeluarkan sepatah kata pun. Urat lehernya menonjol tegang, menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Hanya butuh satu jentikan jari dan satu panggilan telepon dariku, maka perusahaanmu akan rata dengan tanah dan kau akan mengemis di kakiku besok pagi. Batin Rendra dengan kedua tangan yang mengepal dan gemetar hebat di sisi tubuhnya. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap diam tak bersuara. Ini adalah ujian kejam yang ia rancang sendiri. Ia teramat muak dengan kepalsuan orang-orang di sekelilingnya. Manusia-manusia serakah yang hanya menunduk hormat pada tumpukan kekayaan dan kekuasaan Aditama Group. Ia turun ke jalanan ini murni untuk mencari satu saja manusia yang masih memiliki hati nurani murni. Bukan mereka yang menyembah angka di rekening bank. Sayangnya sejauh matanya memandang, aspal jalanan ibu kota ini hanya memantulkan wajah iblis dan kesombongan tak berujung dari umat manusia. Lampu lalu lintas akhirnya berubah hijau. Suara klakson mobil dan motor bersahut-sahutan memegahkan telinga, menuntut sang manusia silver untuk segera menyingkir bak anjing liar yang menghalangi jalan. Rendra menyeret kakinya yang mulai mati rasa dan kram menuju pinggir trotoar pejalan kaki. Napasnya tersengal parah, memburu oksigen yang terasa kian menipis. Kulit di sekujur tubuhnya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum beracun akibat reaksi alergi ekstrim terhadap bahan kimia cat sablon murahan tersebut. Kepalanya berputar hebat seperti dihantam palu godam, sementara pandangannya mulai kabur dihiasi bintik-bintik hitam yang berterbangan menutupi cahaya. Ia berusaha bersandar pada tiang besi lampu jalan, mencoba menahan tubuhnya yang nyaris ambruk. Namun bau pusing selokan dan pekatnya polusi knalpot justru membuat isi lambungnya bergejolak hebat. Astaga Tuhan, Mas, kalau mau mati jangan di depan toko emas saya dong. Bikin sial aja bawaan auranya. Jerit seorang wanita parubaya berdandan menor dengan perhiasan mencolok di lehernya. Pemilik toko di pinggir jalan itu berteriak histeris sambil mengibas-ngibaskan sapu lidi bekas ke arah kaki Rendra, seolah mengusik tikus berpenyakit. Aduh, lihat tuh, cat jeleknya luntur bikin kotor trotoar keramik saya.
Udah miskin, penyakitan, nyusahin orang kerja lagi. Pergi sana, hus, hus. Dasar manusia kotor bau sampah comberan. Omel wanita itu tanpa ampun. Dan dengan sengaja mendorong ujung tajam sapu lidinya kuat-kuat ke tulang kering Rendra, hingga pria itu meringis menahan nyeri yang perih. Rendra terhuyung mundur, kehilangan keseimbangannya. Pandangannya semakin buram, bagai tertutup kabut tebal, dan telinganya berdenging sangat keras. Maaf, tolong, saya butuh air. Rintih Rendra dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, tenggorokannya sekering gurun pasir yang retak. Ia mengelurkan sebelah tangannya yang gemetar parah ke arah kerumunan pejalan kaki berkerah rapi yang baru saja keluar dari lobi gedung perkantoran elit di seberang jalan. Namun bukannya simpati yang ia dapatkan, orang-orang berdasi itu justru membuang muka dengan tatapan jijik, mempercepat langkah kaki mereka, dan menutup hidung mereka rapat-rapat dengan sapu tangan. Bunda, kasihan om itu, bajunya nggak ada. Badannya perak semua, keringetan. Ucap seorang anak kecil berseragam SD dengan polosnya, sambil menarik-narik ujung baju ibunya yang sedang sibuk memainkan ponsel keluaran terbaru. Hus, jangan dilihat itu. Nanti kamu ketularan kudis dan kurapnya. Makanya kamu harus belajar yang pintar, biar kalau gede nggak jadi gelandangan menjijikan dan pemalas kayak orang itu. Hidupnya cuma jadi benalu negara, bikin malu. Cetus sang ibu dengan suara nyaring melengking, sengaja menatap langsung ke mata Rendra dengan tatapan membunuh. Seolah kehadiran sang manusia silver telah menodai udara suci yang dihirup anak kesayangannya. Ia lalu menarik tangan anaknya dengan kasar menjauh dari lokasi, menyisakan tatapan kosong dari Rendra yang batinnya serasa dicabik-cabik oleh belati kesombongan. Rendra ingin berteriak bahwa jam tangan Patek Philippe yang sengaja ia tinggalkan di laci meja kerjanya hari ini bisa digunakan untuk membeli seluruh kompleks perumahan mewah milik wanita itu secara tunai. Ia ingin tertawa miris, menyadari betapa murahnya empati manusia. Manusia silver, ngapain lo melototin ibu-ibu itu? Mau malak lo ya? Tiba-tiba seorang petugas keamanan bertubuh kekar berseragam biru tua, maju menerjang dengan pentungan karet keras di tangannya. Satpam itu mendorong bahu Rendra dengan sangat kasar hingga tubuh sang CEO terpelanting. Orang-orang kayak lo ini cuma penyakit masyarakat. Bisanya cuma minta-minta, ngemis belas kasihan orang lewat. Muka aja dicat sok-sok seniman. Padahal aslinya cuma pemalas tolol yang gak mau kerja keras. Minggir gak lo babi aspal? Bentak satpam itu dengan beringas. Saya cuma butuh setetes air. Bisik Rendra terbata-bata, bibirnya pecah-pecah mengeluarkan darah segar. Lututnya akhirnya benar-benar kehilangan tenaga. Ia ambruk di tanah berbatu. Lutut dan telapak tangannya menghantam trotoar yang kasar hingga kulitnya lecet dan sobek. Darah merah pekat menetes, bercampur dengan cat metalik peraknya yang mulai luntur oleh derasnya keringat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar brutal dari ujung kaki hingga ujung ubun-ubunnya. Alah, gak usah akting drama lo di sini. Pura-pura pingsan biar dikasihani dan dikasih duit kan. Basi tau gak? Bangun lo sampah. Satpam itu tanpa ragu mengayunkan kakinya, menendang keras tulang-tulang rusuk Rendra dengan ujung sepatu larsnya yang terbuat dari besi. Puk. Suara hantaman tulang itu terdengar ngilu. Rendra memuntahkan cairan kuning bercampur darah dari mulutnya. Organ dalam terasa diremas hingga hancur. Ia, Rendra Aditama, sang penguasa bisnis yang jika ia berdiam saja di ruang rapat bisa membuat harga saham nasional anjlok tak terkendali, kini meringkuk tak berdaya bagai seonggok daging busuk di bawah sepatu bot seorang satpam jalanan. Suhu tubuhnya melonjak drastis menyentuh titik demam tertinggi. Racun mematikan dari cat kimia itu akhirnya memenangkan pertaruhan melawan sistem kekebalan tubuhnya. Inikah wujud asli dunia? Batin Rendra lirih di sisa kesadarannya yang kian menipis. Membiarkan tubuhnya tergeletak mati rasa di atas aspal mendidih, diinjak dan diabaikan oleh keangkuhan ribuan umat manusia di sekelilingnya sebelum kegelapan absolut menelannya bulat-bulat. Suara derit roda gerobak kayu yang berkarat terdengar memilukan, seolah menangisi nasib pilu pemiliknya yang terus melangkah membelah fata morgana jalanan ibu kota. Aisyah, gadis penjual sayur yatim piatu itu, menyekap peluh yang membanjiri pelipisnya dengan ujung jilbabnya yang sudah pudar dan berlubang sana-sini. Telapak tangannya yang kasar dan penuh kapalan mencengkram erat pegangan gerobak, memaksakan sepasang kaki ringkihnya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis untuk terus bergerak menembus udara yang membakar. Perutnya berbunyi nyaring, memprotes keras karena belum tersentuh sebutir nasi pun sejak kemarin sore. Namun Aisyah mengabaikannya demi melihat sisa bayam dan kangkung di gerobaknya yang perlahan mulai layu terpanggang matahari ekstrim. Saat ia tiba di persimpangan lampu merah, matanya yang sayu seketika membelalak ngeri.
Di tengah kerumunan pejalan kaki yang cuek, ia melihat sesosok pria berlumuran cat perak terkapar tak berdaya di atas aspal yang mendidih, dikelilingi cemoohan kejam. "Ya Allah mas, jangan ditendang lagi, dia bisa mati," jerit Aisyah histeris, melepaskan pegangan gerobaknya secara impulsif hingga sayuran layunya tumpah berhamburan ke tanah basah. Ia berlari menerobos kerumunan manusia-manusia berwajah dingin, melemparkan tubuh kurusnya yang bergetar sebagai tameng tepat di atas tubuh Rendra, tepat sedetik sebelum sepatu bot berujung besi milik satpam jalanan itu kembali menghantam rusuk sang pria malang. Satpam bertubuh gempal itu mendecak kasar, menarik kakinya dengan raut wajah penuh kebencian yang mendalam. Gembel pasar, gak usah sok jadi pahlawan kesiangan lo. Minggir gak? Orang gila penyakitan ini cuma bikin kotor jalanan. Mending gue buang sekalian ke tempat sampah biar mampus. Hardik sang satpam dengan urat leher yang menonjol, meludah tepat di sebelah kaki Aisyah yang gemetaran ketakutan. Aisyah memeluk erat bahu Rendra yang terasa sepanas bara api. Tak peduli bau menyengat cat kimia dan tinar yang seketika membuat perutnya mual tak tertahankan. "Bapak ini manusia atau bukan sih? Dia itu sekarat, napasnya sudah putus-putus. Di mana hati nurani Bapak melihat orang meregang nyawa malah disiksa seperti binatang?" Balas Aisyah dengan suara bergetar yang syarat akan keputusasaan. Air mata bening mulai mengalir deras membasahi pipi tirusnya, menetes jatuh di atas wajah perak Rendra yang kaku. Menyadari satpam itu tak bergeming dan justru menatapnya dengan penuh rasa jijik, Aisyah mendongakkan kepalanya, menatap membelas ke arah puluhan orang yang berkerah rapi yang mengerumuni mereka bagai menonton sirkus murahan. Tolong bantu saya angkat mas ini ke klinik terdekat. Saya mohon, siapa saja yang punya mobil, tolong antar dia. Napasnya sudah hampir berhenti." Isak Aisyah mengulurkan sebelah tangannya yang dekil ke arah seorang pria berdasi sutra yang sedang merekam. Pria itu buru-buru mundur 3 langkah, mengibaskan tangannya di depan hidung. "Cih, ogah banget. Jok mobilku harganya puluhan juta. Bisa hancur kena cat rongsokan dan keringat bau gembel ini. Kalau mau mati ya mati saja. Gak usah nyusahin orang kerja." Sahut pria berdasi itu sinis, disusul tawa mengejek dari berbagai wanita sosialita di sebelahnya. "Makanya kalau miskin tuh sadar diri, jangan caper pingsan di jalanan elit begini. Paling juga pura-pura biar dapat sumbangan dari orang kaya." Timpal seorang wanita berparfum menyengat sambil terus menyorongkan kamera ponsel mahalnya mencari konten viral tanpa sedikit pun empati di dalam sanubarinya. Hati Aisyah hancur berkeping-keping mendengar kalimat-kalimat beracun itu. Dunia ini terasa lebih kejam dari neraka, membuang semua harapan pada manusia di sekelilingnya. Gadis itu mengusap air matanya dengan kasar. "Mas, bertahanlah mas, aku gak akan biarin kamu mati di tempat laknat ini," bisik Aisyah terseduh-seduh tepat di telinga Rendra, dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Ia memapah bahu pria berotot yang beratnya 2 kali lipat darinya itu. Tulang punggung Aisyah serasa ingin patah. Urat-urat di lengannya menonjol menahan beban ekstrim. Namun ia terus menyeret tubuh Rendra menuju gerobaknya, tanpa berpikir panjang tentang nasib perutnya besok. Aisyah membuang seluruh sisa sayuran dagangannya ke pinggir jalan raya. Kangkung, bayam, dan tomat yang menjadi satu-satunya sumber penghidupannya itu terinjak-injak menjadi sampah demi mengosongkan ruang di atas papan kayunya. "Maaf ya mas, tempatnya kotor dan keras. Tolong kuat sedikit lagi ya, aku akan bawa mas ke rumahku," ucapnya parau seraya mengerahkan seluruh sisa napasnya untuk menaikkan tubuh lemas Rendra ke atas gerobak reot tersebut. Perjalanan menuju gubuknya adalah siksaan tanpa ampun. Jalanan menanjak dan berlubang, membuat gerobak itu terasa seberat ton baja. Napas Aisyah berbunyi ngik-ngik di dadanya, pandangannya berkunang-kunang karena dehidrasi dan kelaparan yang mendera. Sementara terik matahari tanpa ampun membakar ubun-ubunnya. "Mas, jangan tutup matamu ya, terus bernapas mas. Kumohon, sebentar lagi kita sampai. Namaku Aisyah mas, kalau mas masih bisa dengar suaraku tolong gerakkan jarimu sedikit saja ya." Racau Aisyah panik sepanjang jalan, mengajak Rendra berbicara meski pria itu tergolek bisu seperti mayat hidup. Rendra, dalam kegelapan ketidaksadarannya yang pekat, samar-samar mendengar suara lembut penuh isak tangis itu. Otaknya yang keracunan mencoba mencerna rasa hangat dari tetesan air mata yang jatuh di wajahnya. Siapa wanita bodoh ini? Mengapa ia sudi mengorbankan dirinya dan hartanya untuk seonggok sampah perak sepertiku? Batin Rendra merintih pelan menahan pedih. Jari telunjuk kanannya berkedut sangat lemah, merespon rentetan doa Aisyah, memberikan secercah harapan bagi sang gadis penjual sayur yang memaksakan langkah kakinya menghembuskan kepayahan yang menyiksa.
Setibanya di gubuk triplek berukuran 2 kali 3 meter di pinggiran bantaran sungai yang berbau busuk, Aisyah segera merebahkan Rendra di atas tikar pandan tipis yang bolong digigit tikus. Gubuk itu sangat pengap, atap sengnya memancarkan hawa panas yang menyengat bagai oven raksasa. Namun, inilah satu-satunya istana yang bisa Aisyah tawarkan di dunia yang kejam ini. Ia bergegas berlari ke sudut ruangan, mengambil baskom kaleng berkarat dan mengisinya dengan sisa air bersih dari jerigan bekas. Ya Allah, badannya panas sekali, seperti disulut api. Rinti Aisyah panik saat telapak tangannya menyentuh kening Rendra yang berlumur cat dengan sapu tangannya yang lusuh satu-satunya. Ia mulai mengusap wajah, leher, dan lengan Rendra perlahan-lahan, berusaha menghapus cat beracun yang menyumbat pori-pori pria itu. Gerakannya begitu lembut, penuh kehati-hatian, seolah ia sedang merawat pualam rapuh yang sangat berharga. Mas harus hidup, dunia ini memang jahat, tapi Mas gak boleh menyerah. Mas gak sendirian sekarang, ada Aisyah di sini, gumam Aisyah lirih di sela-sela tangisnya. Aisyah merobek ujung rok jilbabnya yang sudah usang tanpa ragu, menjadikannya kompres dadakan untuk menurunkan demam tinggi yang merajam tubuh Rendra. Setiap kali ia memeras kain basah itu, air di baskom berubah menjadi keperakan yang kental, tercemar oleh racun kimia mematikan yang menyiksa sang CEO. Aroma tajam tinar menusuk indera penciumannya, membuat Aisyah pusing dan mual luar biasa. Namun, ia menelan ludahnya, menekan rasa lapar dan sakitnya sendiri. Aku gak punya uang untuk bawa Mas ke rumah sakit. Aku cuma punya sisa sedikit air dan doa Mas. Tolong bertahanlah, ucap Aisyah dengan bibir bergetar, memeluk lututnya sendiri sambil menatap wajah Rendra yang pucat pasi. Dalam remang-remang cahaya matahari sore yang menembus celah dinding triplek, wajah asli Rendra mulai terlihat di balik lapisan cat perak yang mengelupas. Garis rahangnya yang tegas dan hidungnya yang mancung menyimpan misteri besar yang tak pernah diantisipasi oleh Aisyah. Bagi gadis miskin itu, pria ini hanyalah sesama jiwa malang yang dibuang oleh kejamnya dunia. Namun bagi Rendra, dalam alam bawah sadarnya yang mulai kembali menemukan seberkas cahaya, sentuhan kasar dari tangan Aisyah adalah sutra terlembut yang pernah menyentuh hidupnya. Sebuah keselamatan tulus yang kelak akan ia bayar dengan seluruh kekayaan dan nyawanya. Kelopak mata Rendra Aditama terasa seberat bongkahan timah panas saat ia perlahan mencoba membukanya. Hal pertama yang menyerap indera penciumannya bukanlah aroma peppermint dari desinfektan kamar VIP rumah sakit mewah yang biasa ia tempati, melainkan bau apak kayu lapuk, lumpur sungai, dan sisa rintik hujan yang merembes ke dinding. Pandangannya yang masih berkunang-kunang perlahan fokus menangkap langit-langit beratap seng berkarat yang dipenuhi sarang laba-laba raksasa. Punggungnya yang terbiasa bersandar pada kasur busa memori seharga ratusan juta, kini beradu keras dengan tikar pandan tipis yang seratnya menancap tajam ke kulit. Tubuhnya masih berdenyut nyeri, sisa racun tinar meradang di urat nadinya bagai sengatan ribuan lebah. Namun demam ekstrim yang membakarnya kemarin telah mereda. Ia menoleh dengan susah payah, mendapati sebagian besar cat perak di leher dan dadanya telah dibersihkan secara telaten, menyisakan kulit yang kemerahan dan melepuh ringan. Ingatannya kembali berputar ganas pada rentetan hinaan warga kota elit, siksaan satpam brutal, dan sepasang mata sayu bercucuran air mata milik seorang gadis yang rela membuang seluruh dagangannya demi menyeret tubuh sekarat dari neraka aspal. Syukurlah, ya Allah Mas, akhirnya sadar juga. Aku kira Mas gak akan pernah buka mata lagi. Seru sebuah suara lembut yang seketika memecah kesunyian gubuk reot itu. Aisyah menghampirinya dengan langkah setengah berlari, tergesa-gesa meletakkan kipas anyaman bambu di lantai. Wajah gadis itu terlihat luar biasa pucat pasi. Kantung matanya menghitam pekat seperti mayat hidup. Namun sebuah senyum tulus merkah indah di bibir pucatnya yang pecah-pecah kurang minum. Mas ingat siapa namamu? Mas dari mana asalnya? Ada keluarga yang bisa dihubungi, biar aku bisa kasih kabar ke mereka. Mas dari mana asalnya? Mereka pasti khawatir lo nyariin Mas. Tanyanya beruntun, nada suaranya syarat akan kelegaan yang begitu mendalam. Menatap Rendra seolah pria itu adalah pualam berharga yang baru saja selamat dari badai. Rendra menatap lekat-lekat menikmati kecoklatan gadis berhijab lusuh di hadapannya. Ia mencari kebohongan di sana, mencari kilat kelicikan yang selalu ia temukan di mata para kolega bisnisnya. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada setitik pun niat buruk atau pamrih di kedalaman mata itu. Meskipun begitu, jiwa Rendra yang selalu penuh perhitungan dan trauma akan pengkhianatan belum sepenuhnya percaya.
Manusia selalu punya agenda tersembunyi. Mari kita lihat seberapa jauh kau mau menanggung beban manusia tak berguna sepertiku. Batin Rendra memicingkan matanya tajam. Ia lalu menekan suaranya bulat-bulat, memasang raut wajah kosong dan kebingungan tingkat tinggi. Rendra hanya menatap wajah Aisyah, menggelengkan kepalanya pelan secara dramatis, lalu menyentuh tenggorokannya sambil membuka mulut lebar-lebar tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, berpura-pura pita suaranya telah hancur. Mas nggak bisa bicara. Mas bisu, lirih Aisyah seketika. Kedua tangannya refleks menutup mulut menahan napas yang tercekat. Gadis itu terdiam kaku sejenak, menatap sangat iba ke arah Rendra yang terus berpura-pura menatap kosong tanpa daya ke sudut gubuk. Mas juga nggak ingat ya siapa nama Mas dan dari mana asalnya. Ya ampun Tuhan, pantas saja Mas bisa terdampar jadi manusia silver dan diinjak-injak orang di jalanan sana. Orang biadab mana yang tega manfaatin kekurangan Mas buat disuruh ngamen pakai cat beracun begini? Gumam Aisyah dengan suara bergetar hebat, menahan isak tangis. Dadanya terasa teriris sembilu, membayangkan rentetan penderitaan pria bisu tak bernama di depannya ini. Rendra, sang maestro bisnis yang hatinya selalu diklaim sekeras intan murni oleh para rivalnya, tiba-tiba merasakan secuil retakan di dinding dadanya mendengar simpati murni gadis itu. Tidak ada keluhan karena telah ditumpangi beban berat, tidak ada makian karena ketidakjelasannya, hanya ada belas kasih absolut. Gak apa-apa Mas aman di sini sama Aisyah. Jangan takut ya, orang-orang jahat di luar sana memang gak akan bisa mukulin Mas lagi. Ucap Aisyah sambil tersenyum menenangkan, mengusap punggung lengan Rendra yang melepuh dengan sangat hati-hati agar tidak menyakiti pria itu. Tiba-tiba, suara gemuruh aneh memecah momen haru itu. Perut Rendra berbunyi keroncongan, menggema sangat nyaring di ruangan sempit tanpa perabotan tersebut. Aisyah tertawa kecil, suara tawa merdu yang entah bagaimana terdengar seperti alunan melodi harpa terindah di telinga sang triliuner. Mas pasti lapar banget kan? 2 hari 2 malam Mas pingsan gak masuk makanan sama sekali. Bentar ya, Aisyah masakin sesuatu. Sayangnya beras Aisyah cuma tinggal segenggam kecil hasil sisa ngumpulin kemarin. Mas sabar ya Mas, tunggu sebentar. Pamit Aisyah bergegas berdiri menuju sudut dapur yang hanya berupa tungku batu bata reot berjelaga tebal. Rendra memperhatikannya lekat-lekat dari atas tikar. Ia melihat tangan bergetar gadis itu menuangkan air yang sangat banyak ke dalam panci hitam kecil yang penyok, lalu memasukkan sejumput kecil beras lusuh yang banyak menirnya. Tidak ada potongan daging sapi empuk, tidak ada kaldu tulang ayam rebusan berjam-jam, apalagi bumbu rempah mahal. Setelah beberapa saat menunggu, sambil meniup api kayu bakar hingga terbatuk-batuk hebat terkena kepulan asap hitam, Aisyah kembali menghampiri Rendra membawa sebuah mangkuk plastik retak yang warna merahnya sudah memudar memilukan. Asap tipis mengepul dari mangkuk itu. Maaf ya Mas, berasnya cuma sedikit banget. Jadi Aisyah sengaja bikin bubur encar, biar gampang ditelan sama tenggorokan Mas yang lagi sakit. Aisyah juga lagi gak punya lauk apa-apa, telur udah habis buat modal. Jadi cuma Aisyah kasih taburan garam kasar aja. Ucap Aisyah merasa sangat bersalah, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat menyodorkan sesendok bubur cair yang nyaris terlihat seperti air tajin hambar, berlapis butiran garam laut ke depan bibir pucat Rendra. Ayo buka mulutnya sedikit Mas harus paksakan makan biarpun gak enak, biar tenaganya cepat baik dan gak lemes lagi. Bujuknya dengan nada selembut sutra memohon. Rendra menatap nanar sendok logam tipis berkarat yang kini menyentuh bibirnya. Sebagai penguasa mutlak Aditama Group, ia terbiasa menyantap steak Wagyu A5 berlapis emas 24 karat dari koki berbintang Michelin yang didatangkan langsung dengan jet pribadi dari Tokyo. Lidahnya terbiasa dimanjakan kaviar beluga Iran dan jamur truffle putih seharga ratusan juta rupiah per porsi kecilnya. Jangankan memakan bubur air bergaram, melihat makanan tanpa gizi berpenampilan mengenaskan seperti ini saja, biasanya akan membuat koki pribadinya dipecat dan ditendang keluar dari mansionnya hari itu juga. Namun, saat Rendra perlahan membuka mulut dan membiarkan bubur encer nan asin itu mengalir melewati tenggorokannya, sebuah ledakan emosi tak kasat mata menghancurkan benteng pertahanan batinnya berkeping-keping. Rasanya begitu hambar, asin, kasar, dan bertekstur aneh di lidah ningratnya. Namun pada suapan kedua, setetes air mata bening tiba-tiba menetes deras dari sudut mata tajam sang triliuner arogan. Disusul tetesan-tetesan berikutnya yang tak terbendung. Bubur murah ini, entah magis apa, terasa jutaan kali lebih nikmat dan mewah daripada hidangan kerajaan manapun yang pernah ia cicipi. Karena disajikan dengan level ketulusan yang tak bisa dibeli dengan seluruh tumpukan emas di berangkasnya.
Rendra tahu betul, segenggam beras itu adalah satu-satunya makanan penyambung nyawa yang gadis ini miliki. Namun ia rela memasaknya habis untuk seorang pria asing, bisu, cacat ingatan, dan berpenyakit menjijikan. Sementara perut gadis itu sendiri sedari tadi terdengar mengerang kesakitan menahan lapar. Loh, Mas, kenapa menangis kencang begini? Buburnya terlalu panas ya di kerongkongan? Atau keasinan? Maafin Aisyah ya, Mas. Maafin. Aisyah tiupin dulu ya biar nggak sakit di lidah. Panik Aisyah luar biasa melihat air mata Rendra yang mengalir deras sebagai anak sungai membungkam kebisuan pria itu. Gadis itu buru-buru menarik sendoknya mundur, meniup-niup bubur itu dengan wajah pucat dan cemas, lalu tanpa ragu menyeka air mata di pipi Rendra menggunakan ujung jilbab lusuhnya dengan penuh kasih sayang. Rendra menggeleng kuat-kuat, dadanya bergemuruh menahan badai emosi. Ia refleks menggenggam sebelah tangan kecil Aisyah yang kapalan dengan kedua tangannya yang besar dan hangat. Menatap gadis itu lekat-lekat dengan tatapan mata yang memancarkan jutaan rasa terima kasih yang tak bisa disuarakan. Ia merampas mangkuk dan sendok itu dari tangan Aisyah, lalu memakan sisa bubur garam tersebut dengan rakus, layaknya orang kelaparan paling bahagia di muka bumi. Menelan setiap butiran garam kasar, bercampur air matanya sendiri tanpa sisa. Aisyah, namamu Aisyah. Aku bersumpah demi seluruh harta, darah dan napasku. Mulai detik ini, tak akan kubiarkan satu orang bajingan pun di dunia ini yang membuatmu menangis. Kau tidak menyuapiku dengan bubur murahan. Kau baru saja menyuapiku dengan kehidupan baru, wahai permaisuriku. Batin Rendra menjerit penuh sumpah, mengukir janji suci dan absolut di dasar hatinya yang kini telah sepenuhnya bertekuk lutut pada ketulusan sang malaikat penjual sayur. Malam beranjak semakin larut, membawa serta angin malam yang berhembus liar menembus celah-celah dinding triplek gubuk reot tersebut. Rintik hujan mulai turun, jatuh menetes melalui lubang-lubang di atap seng berkarat dan menciptakan genangan air keruh di atas lantai semen yang pecah-pecah. Rendra terbaring kaku di atas tikar pandan yang tipis, memejamkan mata dan mengatur napasnya seolah tertidur lelap. Meski otaknya yang brilian tengah berputar cepat, memikirkan cara membalas budi gadis luar biasa yang telah menyelamatkannya. Namun, keheningan malam itu mendadak robek oleh suara gedoran pintu yang sangat brutal, disusul jeritan melengking yang membuat jantung Rendra berdegup kencang secara refleks. Urat lehernya menegang, dan tangan kanannya seketika mengepal keras di balik selimut sarung lusuh yang menutupi tubuhnya. Buka pintunya, Aisyah. Jangan pura-pura mati kau di dalam. Keluar kau sekarang juga. Dasar gembel penipu. Langgengan suara seorang wanita parubaya terdengar menggelegar mengalahkan suara hujan, diiringi tendangan keras yang nyaris membuat engsel pintu kayu lapuk itu lepas dari kusennya. Aisyah yang sedang terlelap di sudut ruangan beralaskan kardus bekas seketika tersentak bangun. Wajahnya yang kuyuh berubah pucat pasi, matanya membelalak dipenuhi teror yang mencekam. Dengan langkah gontai dan napas tersengal-sengal, ia bergegas membuka pintu. Sesosok wanita bertubuh tambun dengan dasar motif macan tutul dan rol rambut yang masih menempel di kepalanya sudah berkacak pinggang di ambang pintu. Rentetan kalung emas imitasi di lehernya bergoyang liar, seiring napasnya yang memburu penuh amarah. Juragan Kosmarni menatap Aisyah dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang setajam silet. Ampun Bu Marni, maafkan saya malam-malam begini bikin ibu repot kemari. Ada apa ya Bu? Sapa Aisyah dengan suara bergetar pasrah, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menggosok kedua telapak tangannya yang sedingin es. Ada apa? Jangan pura-pura bego kamu anak pungut. Uang kontrakanmu sudah nunggak 3 bulan, dan kamu masih berani tanya ada apa? Aspal jalanan saja masih lebih berharga dari harga dirimu. Kalau kamu tidak bisa bayar malam ini juga, angkat kakimu dari tanahku, lalat miskin. Sembur Bu Marni tanpa ampun. Tiba-tiba mata wanita tambun itu menangkap sosok Rendra yang terbaring di sudut gubuk. Matanya memicing sinis, bibirnya melengkung ke bawah membentuk cibiran yang menjijikan. Oh, luar biasa. Hebat sekali kau Aisyah. Buat makan saja kau harus mengais sampah di pasar. Tapi kau malah bawa pulang gembel jalanan berpenyakit ke kontrakanku. Kau mau bikin tempat ini jadi sarang virus kusta, ha? Pokoknya besok pagi, sebelum matahari terbit, gubuk ini sudah harus kosong. Dan bawa barang-barang rongsokanmu dan laki-laki bisu berpenyakit itu. Atau aku akan membakarmu hidup-hidup. Saya mohon Bu Marni, saya mohon dengan sangat. Beri saya waktu beberapa hari lagi. Gerobak saya rusak hari ini. Dagangan saya hancur diinjak-injak preman pasar. Isak Aisyah. Air matanya tak lagi terbendung, jatuh berderai membasahi pipinya yang tirus. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai yang kotor, bersujud memeluk kaki Bu Marni yang mengenakan sandal jepit tebal.
Tolong kasihani kami, Bu. Mas ini lagi sakit parah. Dia nggak bisa bicara dan hilang ingatan. Kalau Ibu usir kami malam ini di tengah hujan badai begini, dia bisa mati kedinginan di luar sana. Saya janji, saya akan cari pinjaman besok pagi, Bu. Saya janji akan bayar semuanya. Ratap gadis itu terseduh-seduh. Suaranya parau menyayat hati. Memohon secercah empati yang tak pernah ada. Peduli setan dengan orang gila penyakitan itu. Nyawa kalian berdua tidak lebih berharga dari kotoran ayam peliharaanku. Lepaskan kakiku. Tangan kotormu bikin gatal kulitku tahu. Bu Marni menendang kasar dada Aisyah hingga gadis rengki itu terpelanting ke belakang. Punggungnya menghantam tiang kayu dengan suara gedebuk yang ngilu. Tanpa menoleh lagi, ibu kos kejam itu meludah tepat di depan pintu gubuk dan melangkah pergi menembus hujan sambil terus menggerutu merapalkan sumpah serapah. Rendra yang sejak tadi tertidur menyaksikan seluruh adegan mengerikan itu dari balik bulu matanya. Darahnya mendidih, menggelegak hebat di dalam pembuluh darahnya. Rahangnya mengeras hingga otot pelipisnya berkedut liar, menahan amukan badai yang siap meledak. Beraninya babi betina itu menyentuh selai saja rambut malaikatku. Kau baru saja menandatangani surat kematianmu sendiri, Marni. Aku akan membeli seluruh tanah di desa ini besok pagi dan memastikan kau mengemis di pinggir jalan tol. Teriak batin Rendra dengan murka yang luar biasa. Ia nyaris melompat bangun untuk mencekik wanita itu, namun urung ketika melihat Aisyah meringkuk di sudut ruangan. Gadis itu menangis tanpa suara, baunya bergetar hebat, kedua tangannya membekap mulutnya sendiri rapat-rapat agar isak tangisnya yang pecah tidak membangunkan Rendra. Ia terisak dalam kegelapan yang dingin, dihancurkan oleh realita bahwa besok ia tak lagi memiliki atap untuk bernaung. Namun, di tengah tangisannya yang memilukan, sepasang mata sayu Aisyah tak sengaja melihat tubuh Rendra yang mulai menggigil. Angin malam dan suhu yang anjlok drastis membuat sang triliuner yang terbiasa dengan pemanas ruangan sentral tanpa sadar gemetar kedinginan di balik sarung tipisnya. Melihat hal itu, Aisyah segera menghentikan tangisannya. Ia mengusap air mata dengan kasar, menarik napas panjang, dan memaksakan otot-otot wajahnya untuk membentuk senyuman tipis yang lebar. Meski matanya masih merah dan bengkak, ia berjalan menghampiri Rendra, menatap pria itu dengan penuh kehangatan. Mas kedinginan ya? Hujannya memang lebat banget malam ini. Maafin Aisyah ya mas, sarungnya cuma selapis. Sebentar ya, Aisyah coba carikan baju hangat buat mas. Ucapnya dengan suara yang sengaja dibuat ceria, menyembunyikan getaran ketakutan di kerongkongannya. Aisyah berbalik, menuju kolong dipan kayunya. Tangannya yang gemetar menarik sebuah celengan plastik berbentuk ayam jago, yang warnanya sudah kusam dan penuh debu. Itu adalah tabungannya yang terakhir. Koin demi koin yang ia kumpulkan selama setahun penuh dari hasil memungut sayur sisa. Sengaja ia simpan mati-matian untuk melunasi tunggakan kontrakan agar tidak diusir. Namun dengan satu tarikan napas panjang, Aisyah membanting celengan itu ke lantai semen hingga hancur berkeping-keping. Suara pecahan plastik dan gemerincing koin logam yang berhamburan memecah kesunyian malam. Alhamdulillah, uangnya lumayan banyak mas. Aisyah hitung dulu ya, seru Aisyah dengan nada girang yang dipaksakan. Jemari kasarnya memunguti koin-koin berkarat dan lembaran uang 2 ribuan yang lecek. Totalnya hanya bernilai tak lebih dari Rp30.000. Ia menggenggam uang itu erat-erat di depan dadanya. Mas tunggu di sini sebentar ya mas, jangan kemana-mana. Di pasar malam depan gang masih ada lapak loak yang buka. Aisyah belikan jaket dan celana panjang tebal buat mas, biar nggak kedinginan lagi. Tunggu ya. Tanpa menunggu balasan dari pria bisu itu, Aisyah berlari menembus tirai hujan lebat hanya dengan berbekal payung lipat patah yang tak mampu melindungi tubuh kurusnya dari kejamnya badai. Rendra perlahan membuka matanya lebar-lebar. Dada sang triliuner terasa dihantam palu godam seberat bertonton. Napasnya tersengal, bukan karena penyakitnya, melainkan karena syok yang melumpuhkan akal sehatnya. Gadis ini baru saja kehilangan tempat tinggalnya, hidup berada di ambang kehancuran total. Namun ia justru menghancurkan sisa pertahanan hidup terakhirnya, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan untuk membeli sepotong baju bekas bagi pria asing yang membebaninya. Setengah jam kemudian, pintu gubuk terbuka. Aisyah masuk dengan tubuh basah kuyup, menggigil parah hingga giginya bergemeretak. Namun senyumnya tak luntur sedikit pun saat ia mengangkat sebuah kantong plastik hitam dengan tangan bergetar. Mas, lihat mas, Aisyah dapat sweater rajut tebal sama celana training. Walaupun bekas, tapi bahannya masih bagus banget. Hangat kalau dipakai, masih wangi kapur barus loh.
Ucapnya antusias sambil membentangkan sweater warna abu-abu pudar yang seratnya sudah banyak yang lepas. Ia berlutut di samping Rendra, membantu pria itu mengenakan pakaian tersebut dengan sangat hati-hati. Tangan Aisyah sedingin es batu saat tak sengaja menyentuh kulit Rendra. Namun tatapan mata gadis itu memancarkan kehangatan matahari pagi yang menyilaukan. Nah, sudah pas di badan mas. Cakep banget mas Rendra kalau pakai baju rapi begini. Puji Aisyah yang tulus mengancingkan kerah baju itu hingga ke lehernya. Ia lalu menatap mata tajam Rendra yang berkaca-kaca. Mas gak usah takut, gak usah mikirin omongan ibu kos tadi ya. Walaupun besok kita harus tidur di kolong jembatan, Aisyah janji gak akan ninggalin mas sendirian. Rezeki Allah yang atur mas. Selama kita punya hati yang bersih, Allah pasti peluk kita. Mas tenang aja ya, tidur yang nyenyak. Bisiknya lembut, menepuk-nepuk pelan punggung tangan Rendra, layaknya menina bobokan seorang anak. Air matanya menetes perlahan dari sudut mata Rendra, jatuh di atas punggung tangan Aisyah yang kapalan. Di tengah gubuk yang bocor dan dingin badai malam, Rendra Aditama sang penguasa tata Aditama Group mengucap sumpah absolut dalam batinnya. Tidurlah permaisuriku, menangislah malam ini untuk terakhir kalinya dalam hidupmu. Karena esok hari, saat matahari terbit, aku akan membakar seluruh penderitaanmu dan menaruh dunia beserta segala isinya di bawah telapak kakimu. Matahari pagi mencoba menembus celah-celah terpal biru yang sobek di langit-langit pasar induk. Namun sinarnya kalah oleh pekatnya kabut asap dari tungku-tungku pedagang. Udara terasa sangat pengap, mencekik paru-paru dengan perpaduan aroma amis darah ikan, sayuran busuk, dan kubangan lumpur hitam sisa badai semalam yang menggenang di setiap pijakan. Di sudut paling kumuh yang nyaris berbatasan langsung dengan tempat penampungan sampah, Aisyah sibuk menata beberapa ikat bayam dan kangkung layu di atas meja kayunya yang ngereot dan nyaris ambruk. Gadis itu terpaksa meminjam sayuran sisa berkualitas buruk dari tengkulak lain demi menyambung hidup. Setelah malam tadi ia resmi terusir dari kontrakannya. Di sampingnya, Rendra duduk mematung di atas peti kemas bekas, mengenakan sweater abu-abu pudar kebesaran dan celana trending lusuh yang dibelikan Aisyah semalam. Sisa cat perak beracun di lehernya sudah nyaris bersih, menampakkan urat-urat lehernya yang menegang, menahan amarah setiap kali matanya mengamati tangan mungil Aisyah yang belepotan lumpur. Batin sang triliuner itu berdesir ngilu, seolah diiris sembilu karatan. Tangan suci yang seharusnya dihiasi berlian jutaan dolar itu, kini harus mengais kotoran hanya demi bertahan hidup. Aisyah menoleh ke arah Rendra, mengusap peluh dingin di dahinya yang kotor dengan punggung tangan yang kapalan, lalu memamerkan senyum semanis madu yang seolah menantang kepahitan dunia. Mas Rendra gak usah sedih atau jijik lihat kita jualan di tempat bau begini ya. Yang penting kita masih bisa napas, masih dikasih jalan sama Allah buat ikhtiar halal. Nanti kalau sayur sisa ini laku semua, Aisyah janji bakal belikan nasi uduk pakai ayam goreng buat sarapan mas. Biar tenaga mas cepat pulih dan gak pucat lagi. Celoteh gadis itu dengan sepasang mata berbinar penuh harap yang memilukan hatinya. Rendra hanya mengangguk pelan, berpura-pura merapikan tumpukan tomat busuk dengan tangan yang sengaja ia buat bergetar lemah. Jiwa Rendra meronta, menjerit histeris merindukan kebebasan untuk merengkuh gadis ini detik ini juga. Ia ingin memanggil armada helikopter pribadinya untuk mengangkat Aisyah dari neraka lumpur ini selamanya. Namun ia harus menelan pil pahit dan bertahan sedikit lagi. Ia harus tahu persis siapa saja iblis-iblis berwajah manusia yang telah menyiksa bidadarinya selama ini. Belum sempat Rendra membalas senyuman tulus itu di dalam hatinya. Suasana pasar yang tadinya bising oleh tawar-menawar mendadak hening mencekam bak kuburan massal. Para pedagang di sekitar lapak Aisyah buru-buru menundukkan kepala dalam-dalam, menarik mundur keranjang dagangan mereka dengan raut wajah pucat pasi yang dipenuhi teror absolut. Dari ujung lorong becek terdengar suara langkah kaki berat yang diiringi kepulan asap rokok murahan yang memualkan. Juragan Dharma, tengkulak lintah darat sekaligus bos preman penguasa pasar, melangkah angkuh membelah kerumunan layaknya algojo pencabut nyawa. Perut buncitnya menyembul menjijikan dari balik kemeja batik sutra yang dikancingkan dibiarkan terbuka. Perut buncitnya menyembul menjijikan dari balik kemeja batik sutra yang kancingnya dibiarkan terbuka. Sementara 10 jari tangannya dipenuhi cincin batu akik raksasa yang bergemerincing arogan setiap kali ia mengayunkan tongkat kayu jatinya. Di belakang punggung lebarnya, 3 preman bertato naga dengan wajah garang dan luka codet mengekor setiap bak anjing penjaga neraka. Juragan Darman menghentikan langkahnya tepat di depan lapak reot Aisyah. Ia menghisap rokok kreteknya dalam-dalam hingga bara apinya menyala terang, lalu menyemburkan asap abu-abu yang berbau tengik itu tepat ke wajah gadis tersebut, membuat Aisyah terbatuk-batuk hebat hingga matanya berair. Aisyah, kemana uang setoran utang bapakmu minggu ini, ha?
Kau pikir pasar ini yayasan panti asuhan tempat gelandangan sepertimu bisa seenaknya mengemis dan menunda pembayaran? Bentak Darman dengan suara parau menggelegar yang membuat tiang bambu penyangga terpal di atas mereka seolah ikut bergetar ketakutan. Tatapan mata Darman yang buas sebagai serigala lapar kemudian beralih menatap jijik ke arah Rendra yang duduk diam menunduk. Tawa sumbang yang merobek telinga meledak dari mulut bau Darman. Oh, jadi ini alasannya kau berani menunggak utangku. Kau sibuk memungut sampah perak penyakitan ini dari pinggir jalan. Sampah perak penyakitan. Darah miskin kalian berdua itu cuma pantas buat ngasih makan lalat di got pasar ini. Menyingkir sebelum kulindas kalian berdua pakai pikapku. Hardiknya tanpa ampun seraya meludahkan sisa tembakau basah tepat di atas punggung kaki Aisyah yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Tubuh kurus Aisyah seketika gemetar hebat seperti daun kering yang dihantam badai topan. Bukannya berlari menyelamatkan diri, gadis itu justru memajukan langkahnya, merentangkan kedua tangannya yang rapuh, menjadikan tubuh kecilnya sebagai tameng di depan Rendra yang masih harus pura-pura bisu tak berdaya. Ampun Juragan Darman, maafkan saya, maaf 1000 maaf. Uang simpanan saya kemarin terpaksa saya pakai habis untuk beli obat karena mas ini sedang sakit parah dan hampir meninggal di jalanan. Tolong beri saya belas kasihan dan kelonggaran waktu 3 hari lagi Juragan. Saya janji akan kerja siang malam tanpa tidur, jadi buruh cuci atau tukang angkut sampah di pasar, asal utang almarhum bapak saya bisa terbayar lunas. Tolong jangan sentuh atau ganggu mas ini, dia tidak tahu apa-apa tentang utang itu. Isak Aisyah memohon dengan suara yang sangat menyayat hati dan merangkapkan kedua tangannya di depan dada, lalu nekat menjatuhkan lututnya bersujud di atas lantai yang becek oleh campuran air kotor dan lumpur berbau busuk. Namun air mata suci dan permohonan tulus itu tak lebih dari lelucon murah bagi telinga iblis sang lintah darat. Wajah Juragan Darman memerah padam. Urat-urat di kepalanya bermunculan menahan amarah yang tak terkendali karena merasa disepelekan. 3 hari kau bilang, cacing tanah tak tahu diuntung. Kau lebih memilih membuang uangku untuk menyelamatkan gembel gila ini daripada membayar utang padaku. Nyawa rongsokan peliharaanmu ini bahkan tak seharga soal sepatuku, Aisyah. Teriak Darman murka hingga ludahnya muncrat kemana-mana. Tanpa aba-aba sedikit pun, preman berbadan gempal itu mengayunkan kaki raksasanya dan menendang gerobak serta meja dagangan Aisyah dengan kekuatan penuh. Prak! Bunyi kayu patah memecah keheningan pasar yang tegang. Meja reot itu hancur berkeping-keping dalam satu serangan brutal. Seluruh tomat, kangkung, dan bayam yang menjadi satu-satunya harapan hidup Aisyah hari itu terlempar ke udara, berserakan, dan hancur tenggelam ke dalam kubangan lumpur hitam yang menjijikkan. Aisyah menjerit histeris. Sebuah jeritan panjang penuh keputusasaan seolah jantungnya baru saja diremas hingga hancur berkeping-keping. Ia merangkak panik di atas lumpur berbau pesing, mengabaikan pakaiannya yang kotor total, berusaha memunguti tomat-tomat yang telah remuk, menyatu dengan tanah, meratapi hilangnya satu-satunya napas kehidupan yang ia miliki. Di atas peti kemas di belakangnya, Rendra perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang sedari tadi sengaja diredupkan, kini berkilat buas menyala-nyala menatap Darman layaknya raja iblis yang siap mencabut nyawa. Rahang Rendra mengerah sangat kaku hingga giginya bergemeretak ngilu. Sementara kuku-kuku tangannya menancap kuat ke telapak tangannya sendiri hingga meneteskan darah segar, memenjarakan ledakan amarah yang nyaris membuat kewarasannya putus. Nikmatilah sisa napasmu sambil tertawa, babi gemuk. Sebentar lagi kau akan bersujud menangis darah, memohon agar Tuhan tidak pernah melahirkanmu ke dunia ini. Batin Rendra membara, menghitung mundur detik-detik kehancuran sang preman. Nangis kau sekarang, air mata gembelmu tidak akan mengubah apa-apa jalang miskin. Cibir Darman sambil tertawa puas, menikmati pemandangan tragis di bawah kakinya. Dengan kekejaman yang melampaui batas nalar manusia, ia sengaja menginjak punggung tangan Aisyah yang sedang memungut sayuran menggunakan sepatu bot kulitnya yang berat. Menggilas jemari rapuh gadis itu ke dalam tanah berbatu, hingga Aisyah menjerit kesakitan tertahan. Darman membungkukkan badannya, mencengkram kasar hijab lusuh Aisyah, dan menarik wajah gadis yang berlumuran lumpur dan air mata itu ke atas. Dengar baik-baik, karena kau tidak punya uang sepeser pun hari ini, maka tubuhmu yang akan jadi bayarannya. Malam ini juga, kau kuambil paksa jadi istri kelimaku. Kau akan melayaniku di ranjang, atau gembel bisu kesayanganmu ini. Akan kupatahkan tulang lehernya satu persatu dan kubakar jasadnya jadi abu. Ancam Darman dengan seringai iblis yang memuakan. Sementara ketiga premannya tertawa terbahak-bahak, merayakan penderitaan absolut yang tengah menyiksa sang malaikat penjual sayur. Cengkeraman tangan gemuk Juragan Darman pada kain hijab lusuh Aisyah semakin menguat.
nyaris mencekik leher gadis kurus itu hingga urat-urat kebiruan menonjol di pelipisnya. Udara pengap pasar tradisional yang berbau amis seketika terasa semakin mencekik seiring dengan derai tawa biadab dari ketiga preman bertato yang mengelilingi mereka. Tetesan air mata bening mengalir deras membasahi pipi Aisyah yang kini cemong oleh cipratan lumpur hitam menjijikan. Namun sepasang mata sayunya memancarkan perlawanan yang menyala terang. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Aisyah meludahi sepatu bot kulit buaya milik sang lintah darat. "Lepaskan saya, iblis keparat. Saya lebih baik mati membusuk berkalang tanah dan dimakan belatung di tempat pembuangan sampah daripada harus menyerahkan kesucian saya untuk melayani lintah darat berbau neraka seperti Anda. Bawa semua nyawa saya, tapi jangan pernah sentuh harga diri saya," jerit Aisyah dengan suara melengking yang menggetarkan tiang-tiang bambu di sekeliling lapaknya, mempertaruhkan kepingan terakhir kehormatannya di hadapan para iblis berwujud manusia tersebut. Raut wajah angkuh Juragan Darman seketika berubah menjadi topeng monster yang murka. Urat tebal di lehernya berkedut liar dan wajahnya memerah padam, menahan amarah yang meledak-ledak karena dipermalukan oleh seorang gadis penjual sayur rendahan di wilayah kekuasaannya sendiri. "Ah, mulutmu berani sekali membual tentang harga diri. Dasar jalan miskin pemakan sisa. Kau pikir Tuhan akan turun tangan menyelamatkanmu di pasar busukku ini? Dengarkan aku baik-baik, Aisyah. Darah miskin di tubuhmu itu sudah tergadai sejak bapakmu berlutut meminjam uang padaku. Malam ini kau akan menjerit memohon ampun di bawah kakiku. Seret perempuan sialan ini ke mobilku sekarang juga. Jangan pedulikan kalau tangannya patah atau kulitnya sobek," raung Darman dengan brutal memberi isyarat kepada dua preman berbadan gempal di belakangnya. Tanpa belas kasihan, kedua preman itu maju menerjang, mencengkram kedua lengan kecil Aisyah dengan kasar dan menyeretnya melintasi kubangan lumpur layaknya menyeret karung rongsokan tak berharga. Aisyah meronta hebat, kakinya menendang-nendang udara kosong sambil menjerit histeris memanggil asma Tuhan. Melihat pemandangan yang mengoyak batin itu, kewarasan Rendra Aditama akhirnya terputus total. Sang CEO triliuner yang sejak tadi mematung menahan diri itu melesat maju bagai kilat yang membelah kegelapan. Ia memang harus berpura-pura bisu dan lemah, namun ia sama sekali tidak berniat membiarkan bidadarinya diseret ke neraka. Dengan gerakan bahu yang sangat efisien dan terukur, teknik bela diri Krav Maga yang ia pelajari dari mantan agen Mossad, Rendra menabrakkan tubuhnya ke arah dada salah satu preman yang memegangi Aisyah. Benturan keras itu membuat sang preman terpelanting mundur hingga jatuh terjerembab ke dalam tumpukan keranjang tomat busuk. Rendra kemudian berdiri tegak menantang, merentangkan kedua tangannya yang kekar di depan Aisyah, menatap langsung ke kedalaman manik mata Juragan Darman dengan sorot mata sedingin es abadi yang siap membekukan darah siapapun yang menatapnya. Rendra tak mengeluarkan sepatah kata pun, namun dadanya yang naik turun memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. "Oh, jadi gembel bisu penyakitan ini berani sok jadi pahlawan kesiangan melawanku. Berani-beraninya kau menyentuh anak buahku, dasar sampah aspal tak berguna," teriak Darman dengan mata melotot. Merasa harga dirinya sebagai penguasa pasar diinjak-injak oleh seorang pria berlumur sisa cat murahan. Tongkat kayu jati berukir naga di tangannya berayun dengan kecepatan penuh, membelah udara dengan suara desingan mengerikan, lalu menghantam keras bahu kanan Rendra. Puk! Suara tulang yang beradu dengan kayu keras itu terdengar sangat ngilu memecah keheningan. Rendra sengaja tidak menghindar. Ia menerima pukulan brutal itu mentah-mentah demi mempertahankan penyamarannya. Membiarkan tubuhnya tersungkur keras ke atas tanah becek bercampur sayuran layu, membiarkan lumpur hitam mengotori sweater pemberian Aisyah yang sangat berharga baginya. "Mas Rendra!" jerit Aisyah histeris. Suaranya parau tercekik oleh air mata. Ia berusaha merangkak maju, namun seorang preman menahan tengkuknya dengan lutut. Darman melangkah angkuh mendekati tubuh Rendra yang terkapar di tanah. Sambil tertawa meremehkan, pria tambun itu mengangkat kaki kanannya dan menginjak tepat di tengah dada Rendra dengan kekuatan penuh, menekan sepatu bot besi itu hingga tulang rusuk sang triliuner berderak menahan beban raksasa. Napas Rendra seketika tercekat, organ dalamnya terasa seperti diremukan di bawah mesin pres baja. "Lihat baik-baik gembel kesayanganmu ini, Aisyah. Lihat bagaimana pahlawanmu merayap seperti cacing kepanasan di bawah telapak sepatuku. Kau tak lebih dari parasit menjijikan yang menodai pasarku," ejak Darman dengan nada melengking penuh kemenangan, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Pria itu menarik napas dalam-dalam lalu meludahkan gumpalan dahak bercampur nikotin yang mendarat tepat di pipi Rendra. "Jilat lumpur di sepatuku, orang gila. Rasakan betapa hinanya hidupmu yang bahkan tak seharga ludahku ini." Di bawah tekanan sepatu bot yang menyiksa paru-parunya, Rendra sama sekali tidak memejamkan mata. Sorot matanya justru semakin tajam.
mengunci wajah Darman dengan janji kematian yang absolut. Nikmati detik-detik terakhirmu merasa berkuasa serangga busuk. Aku akan memastikan seluruh garis keturunanmu membayar mahal atas setiap tetes ludah dan setiap partikel debu yang kau tempelkan di tubuhku hari ini. Raung batin Rendra dengan murka yang mendidih. Ia sengaja membiarkan dirinya diinjak hingga ke titik paling nadir, murni untuk mengumpulkan semua bukti penyiksaan ini sebelum ia menjatuhkan hukuman mati bagi mereka semua. Namun, skenario bertahan Rendra hancur berantakan ketika ia mendengar suara robekan kain. Aisyah, dengan kekuatan luar biasa yang lahir dari rasa cinta dan keputusasaan yang absolut, menggigit tangan preman yang menahannya hingga berdarah. Gadis itu terlepas, berlari terseok-seok, lalu menubrukkan tubuh kurusnya tepat di dada Rendra, mendorong kaki raksasa Darman hingga tergeser, dan menjadikan punggungnya sendiri sebagai tameng pelindung bagi sang pria bisu. Pukul saya saja juragan, siksa saya sampai mati, tapi tolong lepaskan dia. Dia pria yang baik, dia tidak punya salah apapun pada Anda. Ambil nyawa saya sebagai ganti utang itu. Bunuh saya sekarang juga, tapi biarkan dia hidup. Raung Aisyah terseduh-seduh, memeluk erat kepala Rendra yang berlumur lumpur, menyembunyikan wajah sang pria di ceruk lehernya yang hangat. Darah segar menetes dari sudut bibir Aisyah yang pecah, bercampur dengan air matanya, jatuh membasahi kerah baju Rendra. Sentuhan air mata dan darah bidadarinya yang jatuh ke kulit Rendra adalah pemantik terakhir dari bom waktu yang telah ia tahan sejak malam tadi. Dunia di sekitar Rendra mendadak bergerak sangat lambat. Ia bisa merasakan tubuh gadis kurus itu di atasnya gemetar hebat menahan teror. Namun, tetap memilih untuk mati melindunginya. Batin sang triliuner bergetar hebat. Sisi manusiawinya menangis haru, namun sisi predatornya bangkit merobek lantai kesabaran. Darman mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi ke udara, bersiap menghantam kepala Aisyah tanpa ragu. Bagus kalau kau mau mati bersama sampah ini, akan kukabulkan permintaanmu Jalang, teriak Darman beringas. Tepat saat tongkat itu berayun turun membelah angin, tangan kanan Rendra yang sedari tadi terkulai lemah, tiba-tiba melesat secepat peluru. Tangan kekar berlapis urat itu menangkap ujung tongkat kayu jati Darman di udara hanya dengan satu cengkraman maut. Menghentikan laju senjata itu tepat 1 cm di atas ubun-ubun Aisyah. Pasar seketika sunyi senyap bak dicabut nyawanya. Darman terbelalak syok, mencoba menarik tongkatnya. Namun benda itu seolah terjepit di rahang baja yang tak bisa digoyahkan. Di bawah dekapan Aisyah, Rendra perlahan mendongakkan wajahnya. Mata yang tadinya meredup karena kepalsuan itu kini terbuka lebar, memancarkan aura dominasi absolut seorang penguasa tertinggi yang siap meratakan bumi. Waktu untuk bermain-main sebagai manusia silver yang menyedihkan telah resmi berakhir. Cengkraman tangan Rendra pada ujung tongkat kayu jati itu sekokoh jepitan rahang baja hidrolik, menolak untuk bergeser walau hanya 1 mm dari posisinya. Udara di lapak kumuh itu seakan membeku seketika. Mata juragan Darman membelalak sempurna hingga nyaris melompat keluar dari rongganya. Tak percaya melihat tenaga monster yang tiba-tiba meledak dari balik tubuh kurus berbalut sweater lusuh pria bisu di hadapannya. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika menetes dari pelipis sang lintah darat. Ia mencoba menarik tongkatnya sekuat tenaga hingga urat lehernya menonjol kemerahan. Namun senjata kebanggaannya itu seolah telah menyatu dengan batu karang yang tak tertembus. Perlahan Rendra menyingkirkan tubuh Aisyah dari atas dadanya dengan sentuhan yang luar biasa lembut, mengusap noda lumpur di pipi gadis itu sejenak, sebelum akhirnya bangkit berdiri tegak menantang langit. Postur tubuh Rendra yang tadinya sengaja dibengkukkan kini menjulang tinggi tegap, memancarkan aura dominasi seorang predator puncak yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Hanya dengan satu sentakan kilat dari pergelangan tangannya, Rendra memelintir tongkat kayu jati berukir naga itu hingga berbunyi gemeretak, lalu mematahkannya menjadi 2 bagian layaknya mematahkan sebatang ranting kering yang rapuh. Serpihan kayu tajam berhamburan ke udara, berjatuhan di atas genangan lumpur pasar. Juragan Darman mundur terhuyung hingga punggungnya menabrak tiang bambu. Napasnya memburu dihantam kepanikan yang tak masuk akal. Hatinya mencuat ngeri melihat sepasang mata tajam Rendra yang kini menatapnya sedingin es abadi, seolah sedang menatap seonggok daging bangkai yang tak berharga. Harga diri sang preman pasar yang diinjak-injak seketika meronta, mengusir rasa takutnya dengan amarah yang membabi buta. Beraninya kau gembel keparat. Kau pikir dengan mematahkan tongkatku, kau bisa menjadi pahlawan di neraka ini? Habisi dia, cincang dagingnya dan berikan pada anjing-anjing liar di tempat sampah. Teriak Darman melengking histeris, memberi komando mutlak kepada ketiga preman berwajah garang di belakangnya.
Ketiga preman bertato itu menggeram buas, mencabut golok berkarat dari balik pinggang mereka, dan bersiap melompat untuk merobek leher sang manusia silver. Aisyah menjerit histeris, menutup kedua matanya dengan tangan gemetar, tak sanggup melihat pria tulus pembelanya dibantai di depan mata kepalanya sendiri. Namun sebelum sebilah golok pun sempat menyentuh sehelai rambut Rendra, bumi pijakan mereka mendadak bergetar hebat, bak dihantam gempa berskala raksasa. Suara gemuruh mesin-mesin V8 bertenaga gahar membelah udara, menenggelamkan bisingnya aktivitas pasar tradisional tersebut. Detik berikutnya, suara sirine memegahkan telinga meledak dari arah gerbang utama pasar. Disusul suara hantaman keras saat barikade besi pasar ditabrak hancur tanpa ampun. 13 mobil SUV Mercedes-Benz G-Class anti peluru berwarna hitam pekat menerobos masuk dengan kecepatan brutal, melindas meja-meja lapak kosong, dan menyemburkan cipratan lumpur setinggi 2 meter ke udara. Konvoi raksasa bernilai ratusan miliar rupiah itu mengepung area lapak Aisyah dalam formasi tempur melingkar yang sangat presisi, memblokir seluruh akses jalan keluar dengan dinding baja hitam yang menyilaukan mata. Sinar lampu LED dari belasan mobil mewah itu menyorot tajam bagai panggung teater kematian, menyinari wajah Juragan Darman dan ketiga premannya yang kini seputih kertas HVS. Sebelum otot-otot rahang para preman itu sempat tertutup karena syok, pintu-pintu SUV terbuka serentak. Puluhan pasukan pengawal elit berpakaian serba hitam, lengkap dengan rompi anti peluru Kevlar dan senjata laras panjang di tangan, berhamburan keluar dengan gerakan mekanis yang mematikan. Jatuhkan senjata kalian atau kami tembak di tempat. Tiarap di tanah sekarang juga, serangga. Raung komandan pasukan dengan suara bariton yang mengguncang dada. 3 tembakan peringatan diletuskan ke udara, merobek terpal-terpal plastik di atas mereka dan mengirimkan hujan selongsong peluru emas yang berjatuhan nyaring di atas aspal becek. Suara letusan senjata api itu memutus sisa kewarasan para preman pasar. 3 golok berkarat jatuh berdenting ke tanah tak berdaya. Preman-preman bertato yang beberapa detik lalu mengaum buas kini meratap ketakutan. Menjatuhkan diri mereka tengkurap ke dalam kubangan lumpur bau pesing, melindungi kepala mereka sambil menangis terseduh-seduh. Juragan Darman berdiri kaku bak patung es, lututnya bergetar begitu hebat hingga terdengar bunyi gemeletuk dari giginya. Cairan hangat berwarna kekuningan merembes membasahi celana bahan sutranya, menetes perlahan ke dalam sepatu botnya. Sang penguasa lintah darat itu baru saja kencing di celana karena teror absolut yang melumpuhkan sistem sarafnya. Di tengah kekacauan yang hening mencekam itu, sebuah mobil sedan Maybach Pullman S600 berlapis baja menembus barisan SUV dan berhenti tepat di depan Rendra. Pintu penumpang terbuka, menampilkan sosok Bramantio, sekretaris pribadi dan tangan kanan nomor 1 Aditama Group yang berlari keluar dengan napas tersengal-sengal dan air mata menggenang di pelupuk matanya. Tanpa mempedulikan sepatu pantofel kulit Italia seharga ratusan juta yang ia kenakan tenggelam dalam lumpur pasar, Bram memberi isyarat tangan yang tegas. 2 asisten berjas rapi seketika berlari membentangkan gulungan karpet merah beludru super mewah tepat di atas tumpukan sayur busuk dan lumpur hitam, membentang lurus menuju kaki Rendra. Bram melangkah cepat di atas karpet merah tersebut, membawa sebuah jas Armani pesanan khusus berwarna navy blue di lengannya. Saat ia tiba tepat di hadapan Rendra, pria berjas rapi itu menjatuhkan kedua lututnya tanpa ragu ke atas karpet, menundukkan kepalanya dalam-dalam, diiringi rintihan tangis kelegaan. Kami mohon ampun atas keterlambatan kami, Tuan Muda Rendra Aditama. Seluruh divisi intelijen kami telah mencari keberadaan Anda selama 48 jam terakhir. Kami pantas dihukum mati karena membiarkan kulit berharga Anda disentuh oleh lumpur menjijikan di tempat tindak ini. Isak Bram dengan suara bergetar keras, menyodorkan jas mewah itu ke bahu Rendra yang masih berbalut sweater gembel. Detik itu juga, seluruh pasukan elit bersenjata yang mengepung area tersebut secara serentak menjatuhkan lutut kanan mereka ke tanah, membungkuk hormat 90 derajat dengan formasi militer yang sempurna, menggemakan sapaan kesetiaan yang menggetarkan langit pasar. Selamat datang kembali Tuan Besar Aditama. Juragan Darman serasa dihantam petir di siang bolong. Matanya nyaris buta melihat lambang elang emas di dada jas yang kini disampirkan di bahu pria bisu tersebut. Itu adalah lambang Aditama Group, konglomerasi triliunan rupiah yang memiliki setengah dari infrastruktur negara ini. Napas Darman berhenti di tenggorokan. Jantungnya seolah berhenti berdetak menyadari bahwa gembel penyakitan yang baru saja ia injak dadanya dan ia ludahi wajahnya adalah dewa kematian pencabut nyawanya sendiri. Sementara itu, di belakang Rendra, Aisyah duduk terpaku di atas tanah dengan mulut sedikit terbuka.
Ia mengusap matanya berkali-kali, mengira dirinya sudah mati dan masuk ke dalam alam halusinasi. Pria bisu tanpa nama, manusia perak yang ia tolong dari jalanan, yang ia beri makan bubur encer berlauk garam, dan yang ia belikan baju bekas dengan kepingan tabungan terakhirnya, kini berdiri di atas karpet merah laksana raja dari segala raja. Rendra mengusap sebagian sisa cat di rahangnya, lalu perlahan memutar tubuhnya. Ia menatap Aisyah dengan kelembutan yang bisa mencairkan glasor, sama sekali tak mempedulikan ratusan pasang mata yang sedang berlutut padanya. Seolah di dunia ini hanya ada dirinya dan sang bidadari penjual sayur. Keheningan yang mencekam di pasar itu akhirnya robek oleh sebuah suara bariton yang berat, dingin, dan menggetarkan setiap gendang telinga yang mendengarnya. Ternyata udara di atas ini jauh lebih menyegarkan tanpa harus mencium bau busuk dari kesombonganmu, Darman. Ucap Rendra Aditama perlahan. Itu adalah kalimat pertama yang keluar dari bibir sang manusia silver setelah berhari-hari membisu. Suaranya tidak lagi terdengar parau atau tak berdaya, melainkan penuh dengan otoritas absolut seorang raja yang terbiasa memegang nyawa ribuan anak buahnya. Rendra menatap juragan Darman yang kini meringkuk gemetar di atas lumpur bercampur air kencingnya sendiri. Sang lintah darat yang beberapa menit lalu mengaum bak singa penguasa, kini tak lebih dari seekor tikus got yang terperangkap di bawah bayang-bayang naga raksasa. Darman menyeret lututnya dengan susah payah menembus kubangan lumpur hitam. Air mata ketakutan dan ingus mengalir deras memenuhi wajahnya yang pucat pasi. Pria tambun itu menubruk ujung sepatu Rendra yang kotor, mencuminya dengan rakus sambil menangis meraung-raung layaknya balita. Ampun Tuan Besar, ampuni mata buta saya yang berlumpur ini. Saya sungguh tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Rendra dari Aditama Group. Saya hanya anjing bodoh, Tuan. Saya bersujud memohon belas kasihan Anda. Tolong jangan bunuh saya. Saya akan kembalikan semua utang gadis itu. Saya beri dia lapak gratis seumur hidup. Tolong, ampuni nyawa saya. Ratap Darman terseduh-seduh. Suaranya serak dan pecah, membuang seluruh sisa harga dirinya ke dasar jurang yang paling hina. Rendra menatap pemandangan menjijikan di bawah kakinya dengan sepasang mata elang yang tak memancarkan setitik pun empati. Ia menarik kakinya dengan kasar hingga Darman tersungkur ke tanah. Belas kasihan. Kau meminta belas kasihan padaku setelah kau menghancurkan satu-satunya sumber kehidupan wanita yang menyelamatkan nyawaku. Setelah kau menginjak tangannya dan berniat merenggut kesuciannya. Desis Rendra dengan nada rendah yang membekukan aliran darah. Rendra memalingkan wajahnya, menatap lurus ke arah sekretaris pribadinya, Bramantio. Bramantio, siap Tuan Besar. Sahut Bramantio sigap, menundukkan kepalanya dengan hormat. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk melenyapkan serangga ini dari peta kehidupanku? Tanya Rendra dingin. Bramantio menekan layar tablet berlapis emas di tangannya selama beberapa detik, lalu menjawab dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru pasar. Sudah selesai Tuan. Terhitung sejak 30 detik yang lalu, tim legal kita telah secara resmi membekukan seluruh rekening bank atas nama Darman. Surat kepemilikan pasar ini dan seluruh aset propertinya telah dibeli paksa oleh Aditama Group melalui jalur likuidasi utang piutang. Detik ini juga, pria bernama Darman resmi menjadi gelandangan tunawisma tanpa sepeser pun uang tersisa di namanya. Pasukan kepolisian Resor Pusat juga sudah dalam perjalanan untuk menjemputnya atas tuntutan pemerasan, rentenir ilegal, dan percobaan pembunuhan berencana. Mendengar vonis kematian finansialnya, bola mata Darman bergulir ke atas. Napasnya tercekat di tenggorokan sebelum akhirnya pria tambun itu pingsan tak sadarkan diri dengan mulut berbusa di atas kubangan lumpur, hancur lebur oleh karma insan yang tak pernah ia sangka akan menimpanya. Para preman anak buahnya hanya bisa menangis sesenggukan dalam kondisi tengkorak, tak berani mengangkat wajahnya sedikit pun saat pasukan pengawal elit Rendra menyeret tubuh bos mereka layaknya menyeret karung sampah busuk menuju mobil tahanan yang baru saja tiba. Setelah atmosfer pasar dibersihkan dari aura iblis yang antagonis, aura predator di wajah Rendra seketika menguap, digantikan oleh kelembutan magis yang membuat jantung siapapun berdebar. Rendra memutar tubuhnya, melangkah pelan meninggalkan karpet merah yang mewah. Tanpa sedikit pun keraguan, sang terliunar menjatuhkan kedua lututnya tepat di atas kubangan lumpur kotor yang sama, tempat Aisyah masih terduduk kaku dengan tubuh gemetar. Jas Armani seharga ratusan juta yang tersampir di bahunya, kini ternoda pekatnya tanah pasar. Namun Rendra tak peduli. Di matanya, satu-satunya hal paling berharga di dunia ini hanyalah gadis lusuh berhijab pudar di hadapannya. Mas Rendra bisa bicara. Mas ingat siapa diri Mas? Bisik Aisyah terbata-bata. Suaranya bergetar hebat. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata sayunya. Gadis itu menarik mundur tangannya yang kapalan. Tiba-tiba terasa sangat tidak pantas dan kotor berada sedekat ini dengan pria beraura dewa yang dikelilingi oleh pasukan elit dan kekayaan yang tak terbayangkan akalnya.
Kamu bukan manusia silver yang dibuang orang. Kamu pembohong, Mas. Isaknya lirih. Separuhnya lega, namun separuh lagi merasa hatinya hancur menyadari perbedaan kasta mereka yang terbentang bagai langit dan kerak bumi. Rendra meraih kedua tangan Aisyah yang kasar, kotor, dan terluka akibat injakan sepatu bot Darman. Ia membawa tangan mungil itu ke depan bibirnya, mengecupnya dengan sangat dalam dan penuh keagungan, seolah ia sedang mencium peninggalan suci paling berharga. Maafkan aku, permaisuriku. Maafkan kebohonganku, ucap Rendra lembut. Suaranya bergetar menahan ledakan haru. Aku merendahkan diriku ke titik paling hina untuk mencari satu saja manusia yang memiliki hati nurani di dunia yang membusuk ini. Dan Tuhan justru mengirimkan seorang malaikat padaku saat aku tak punya apa-apa. Saat dunia meludahiku, kau memberiku semangkuk bubur garam dan mengorbankan seluruh harta terakhirmu demi membelikan pakaian hangat untuk seonggok sampah sepertiku. Kau menjadikan tubuh kecilmu sebagai tameng saat aku diinjak-injak. Tapi aku cuma penjual sayur miskin, Mas. Aku nggak pantas. Aisyah menunduk, menangis terseduh-seduh menahan rasa rendah dirinya. Shh, jangan pernah berkata begitu lagi. Rendra mengusap air mata di pipi cemong Aisyah dengan ibu jarinya yang besar dan hangat. Gadis yang menyuapiku saat lapar dan melindungiku saat aku diinjak adalah satu-satunya ratu yang berhak duduk di atas tataku. Rendra memberikan isyarat kecil. Bramantio dengan cepat mendekat, menyodorkan sebuah kotak bludur berwarna biru gelap. Rendra membuka kotak itu, menampilkan sebuah cincin berlian biru Blue Moon 10 karat dengan potongan sempurna yang memantulkan cahaya menyilaukan. Sebuah mahakarya bernilai puluhan miliar rupiah yang sinarnya mengalahkan suramnya pasar kumuh tersebut. Seluruh pedagang pasar yang sedari tadi mengintip menahan napas serentak terbelalak, takjub menyaksikan pemandangan bagai dongeng itu. Aisyah, demi Tuhan dan seluruh napasku, aku bersumpah tidak akan lagi setetes pun air mata kesedihan yang jatuh di pipimu. Rendra menatap lekat-lekat ke dalam mata gadis itu. Maukah kau menukar gerobak sayurmu yang hancur dengan kerajaan yang kumiliki? Maukah kau menjadi istriku, sandaran jiwaku untuk selamanya? Aisyah menutup mulutnya yang menganga, tangisnya meledak tak tertahankan. Tubuhnya bergetar oleh ribuan emosi yang bertabrakan, syok, bahagia, dan cinta yang meluap-luap. Di tengah sorotan lampu LED Maybach dan tatapan hormat ratusan pasukan elit, beda dari penjual sayur itu menganggukkan kepalanya perlahan. Rendra tersenyum lega, sebuah senyuman paling tulus yang pernah terukir di wajah sang CEO. Ia menyematkan cincin berlian miliaran rupiah itu ke jari manis Aisyah yang kapalan. Cincin yang terlihat begitu kontras namun mengikat janji suci yang absolut. Tanpa mempedulikan lumpur dan tatapan orang, Rendra mengangkat tubuh kurus Aisyah ke dalam gendongannya, membawanya melangkah masuk ke dalam kehangatan mobil Maybach lapis baja, meninggalkan masa lalu yang kelam untuk menjemput takdir baru sang permaisuri Aditama.